Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat ya. Oh ya, perkenalkan nama kakak Dede Purwati dari Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kalian bisa panggil Kak Dede. Oke, jadi kali ini kita akan belajar mengenai hubungan usaha dengan energi potensial. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Karyada mengenai hubungan usaha dengan energi kinetik. Nah, teman-teman pastinya sudah penasaran kan? Nah, oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, silahkan teman-teman berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kakak akan review kembali mengenai konsep usaha yang sudah dijelaskan oleh Kak Syahrul pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi dalam fisika, usaha adalah sebuah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Nah, usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem yang lainnya. Oleh karena itu, untuk menghitung seberapa besar usaha, digunakan persamaan W sama dengan F dikali S. Nah, di mana F sendiri adalah gaya dengan satuan Newton, W adalah usaha dengan satuan Joule, dan S adalah perpindahan dengan satuan M atau meter. Nah, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya usaha adalah gaya dan perpindahan. Nah, satuan usaha adalah Nm. Menurut satuan SI, yaitu satuan ini Joule. Nah, terus apa sih hubungannya usaha dengan energi potensial? Nah, teman-teman mau tahu nggak? Mari kita simak pembahasan berikut. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, di sini terdapat tujuan pembelajaran, yaitu di mana peserta didik dapat menganalisis konsep hubungan usaha dengan energi potensial. Oke teman-teman, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu energi potensial? Nah, jadi energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh dari energi potensial. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang menarik busur. Nah, jadi pada waktu orang tersebut menarik tali busur lalu menahannya, nah tali busur mendapatkan energi jika tali busur tersebut dilepaskan. Nah, anak panah akan melesat. Nah, melesatnya anak panah ini adalah akibat usaha yang dilakukan oleh tali busur. Nah, kemudian di sebelah sini terdapat bekas lekukan kelapa yang jatuh di atas permukaan tanah. Nah, hal ini menunjukkan energi potensial yang dimiliki kelapa akibat jatuh dari pohonnya yang tinggi. Oke, selanjutnya di sini energi potensial yang disebabkan oleh perubahan panjang dinamakan energi potensial elastis. Nah, yang mana besarnya di sini bisa dilihat ya teman-teman. Rumusnya adalah EP sama dengan setengah K dikali X pangkat 2. Nah, di mana K ini adalah ketetapan elastisitas pegas dengan satuan Nm dan X adalah perubahan panjang benda dengan satuan M. Nah, contohnya adalah orang menarik busur. Nah, pegas yang dipakai yaitu pada pena. Kemudian selanjutnya yang kedua di sini energi potensial yang disebabkan karena kedudukannya terhadap permukaan bumi. Nah, dinamakan energi potensial gravitasi. Nah, besarnya adalah EP sama dengan energi potensial sama dengan M kali G dan kali H. Nah, di mana M ini adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedudukan benda terhadap permukaan bumi. Nah, contohnya yaitu yang tadi dijelaskan, kelapa yang jatuh dari pohonnya. Nah, selanjutnya di sini yaitu hubungan usaha dengan energi potensial. Nah, jadi
hubungan usaha dengan energi potensial itu apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan diangkat hingga ketinggiannya berubah, maka besar usaha yang dilakukan adalah besar perubahan energi potensial benda tersebut. Nah, selanjutnya di sini adapun rumus dari hubungan usaha dengan energi potensial, di mana W sama dengan sigma energi potensial. Nah, W sama dengan di sini M kali G kali H2 dikurangi M kali G dikali H1. Nah, W sama dengan M dikali G, di mana H2 dikurangi H1. Nah, kemudian W di sini adalah usaha, nah, dan EP adalah energi potensial, M adalah massa benda, G yaitu percepatan gravitasi, dan H yaitu tinggi benda. Nah, di sini contoh kasus di mana pada awalnya yaitu buah kelapa tergantung di pohonnya pada ketinggian H1. Nah, akibat adanya tarikan gaya gravitasi, maka W sama dengan M dikali G. Nah, buah kelapa jatuh pada ketinggian H2, maka usaha yang dilakukan oleh buah kelapa yang jatuh yaitu bisa dilihat ya di sini persamaannya adalah W sama dengan M kali G, di mana H2 dikurangi H1. Oke. Nah, bila ditinjau berdasarkan konsep energi potensial, nah, anggap posisi awal buah kelapa ini di atas pohon memiliki energi potensial yaitu mula-mula EP1. Nah, setelah mencapai keadaan H2, energi potensialnya menjadi EP2. Nah, perubahan energi potensial dari EP1 menjadi EP2 menghasilkan energi yang menyebabkan benda bergerak turun. Nah, karena besarnya perubahan energi potensial sama dengan usaha gaya gravitasi. Nah, bisa dilihat di sini, maka W sama dengan EP1 dikurangi EP2, W sama dengan min EP2 dikurangi EP1. Nah, jadi W sama dengan min delta EP. Nah, didapatkan hubungan bahwa usaha oleh gaya berat atau gravitasi merupakan perubahan energi potensial gravitasi. Oke, di sini ada contoh soal. Nah, di mana contoh soalnya itu apabila sebuah balok bermassa 8 gram didorong dari atas sebuah lapangan licin yang panjangnya 4 meter. Nah, jika puncak bidang miring berada pada ketinggian 2 meter di atas permukaan lantai dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang diperlukan untuk memindahkan balok ke puncak adalah mula-mula di sini diketahuinya yaitu massa 8 kg, kemudian H1 sama dengan 0, H2 sama dengan 2M, 2 meter, dan G percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon. Nah, di mana yang ditanyakan ini adalah W atau usaha. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi bahwa rumusnya itu adalah W sama dengan sigma, W sama dengan EP, W sama dengan M kali G, di mana H2 dikurangi H1. Nah, jadi kita tinggal masukin di sini. M-nya adalah 8, G-nya 10, H2-nya yaitu 2, dan H1-nya 0, sehingga diperoleh W sama dengan 160 Joule. Oke, soal yang kedua yaitu jika energi 4000 Joule digunakan untuk mengangkat secara vertikal suatu benda yang beratnya 50 kg, maka benda tersebut akan naik setinggi. Oke, pembahasannya di sini yang diketahuinya yaitu usaha 4000 Joule, kemudian ada massa 50 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan ini adalah H. Oke, perubahan tinggi benda. Jadi, langsung saja W sama dengan EP, di mana W-nya ini adalah 4000, tinggal dimasukin jadi 10 dikali M dikali G kali 50 dikali 10 dan H. Nah, di mana nanti hasilnya di sini adalah
H sama dengan 4000 dibagi 500. Jadi hasilnya adalah H sama dengan 8 meter. Oke, di sini juga ada latihan soal. Nah, silahkan teman-teman nanti dicoba dikerjakan di rumah. Nah, soalnya itu apabila sebuah benda bermassa 4 kg jatuh dari puncak gedung bertingkat yang tingginya 150 meter. Nah, apabila gesekan dengan udara diabaikan dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon, maka usaha yang dilakukan oleh benda sampai pada ketinggian 40 m dari tanah adalah. Oke, nanti teman-teman bisa dicoba ya. Ya, mungkin itu penjelasan materi pada hari ini. Nah, semoga dapat dipahami ya. Nah, pembelajaran hari ini kita tutup dengan lafadz hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.